Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Arya Puspo dengan NIM 2023230901. Per- Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review jurnal presentasi saya yaitu yang berjudul Fraud Early Warning System, Identifikasi Potensi Fraud dalam Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Berbasis Big Data. Latar belakang riset ini yaitu adalah isu ketidakpatuhan LHKPN. Masih banyak penyelenggara negara tidak melaporkan kekayaan secara jujur dan akurat. Lalu yang kedua, kepatuhan administratif tinggi, validitasnya rendah. Walaupun tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 95-96%, pada tahun 2018-2021, 95% isinya tidak akurat, berdasarkan data KPK 2021. Kelemahan SDM pemeriksa, rasio SDM verifikator KPK jauh di bawah standar OECD Indonesia 0,17 per 1000, lalu OECD 2,2 per 1000. Digitalisasi belum optimal. ILHKPN mempermudah pelaporan, namun belum menjamin transparansi dan akuntabilitas substantif. Potensi fraud masih tinggi. Banyak aset seperti tanah, bangunan, dan investasi tidak dilaporkan, menimbulkan celah korupsi. Solusi alternatif, integrasi big data dan risk management menjadi pendekatan potensial dalam meningkatkan efektivitas verifikasi LHKPN. Manfaat big data dapat mendeteksi anomali, mendukung machine learning, serta integrasi data lintas instansi. Pendekatan red flag dan risk base diperlukan penilaian risiko dan deteksi dini terhadap laporan yang berpotensi tidak wajar. Teknologi atau istilah penting yang ada pada riset ini adalah big data adalah kumpulan data dalam jumlah besar, volume, dan kecepatan tinggi, velocity, dan beragam jenis, variety, yang memerlukan metode dan teknologi khusus untuk pengelolaannya. Machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem belajar dari data historis dan membuat prediksi atau klasifikasi. Lalu yang terakhir adalah integrasi sistem dan interoperabilitas data. Teknologi integrasi sistem memungkinkan sinkronisasi data antara LHKPN dengan sistem data eksternal seperti e-tax, data properti, catatan investasi. Interoperabilitas diperlukan agar data dari berbagai instansi dapat saling dibaca dan dimanfaatkan secara otomatis oleh sistem milik KPK. Lalu permasalahan yang ada dalam riset ini ada 5, yaitu kepatuhan formal versus validitas substansial, kepatuhan tinggi tapi isi laporan sering tidak akurat dan tidak lengkap, keterbatasan SDM, verifikasi, rasio pemeriksa sangat rendah, 0,17 per 1000 wajib lapor, jauh di bawah standar OECD. Pemanfaatan teknologi informasi minim, verifikasi belum optimal, teknologi big data belum digunakan maksimal, belum ada sistem verifikasi berbasis resiko, pemeriksaan masih acak tanpa prioritas berdasarkan resiko penyimpangan. Lalu yang terakhir adalah potensi tinggi praktik fraud. Tidak ada sistem deteksi anomali otomatis, risiko pelaporan fiktif tetap tinggi. Kontribusi utama riset merancang fraud early warning system untuk mendeteksi potensi fraud dalam pelaporan LHKPN menggunakan indikator kesesuaian dan kewajaran sebagai dasar analisis, mengintegrasikan teknologi big data untuk analisis otomatis dan perbandingan data, menerapkan pendekatan manajemen risiko untuk prioritisasi pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko, mengatasi kendala keterbatasan SDM dan kurangnya integrasi data antar lembaga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemeriksaan LHKPN melalui sistem filtering risiko. Lalu metode pemecahan masalahnya menggunakan metode waterfall. Keunggulan metode waterfall fokus pada quality control, perencanaan intensif, mudah dipahami, dan sistematis. 4 tahapan utamanya: perencanaan arsitektur sistem, analisis kebutuhan, perencanaan sistem, diagram UML, implementasi. Modifikasi tahap perencanaan dengan menambahkan
Konsep risk management untuk prioritisasi verifikasi LHKPN berdasarkan risiko. Lalu evaluasinya adalah integrasi big data dan manajemen risiko untuk meningkatkan efektivitas verifikasi. Big data, deteksi anomali, integrasi lintas instansi, dan mendukung machine learning. Pendekatan red flag dan risk based diperlukan untuk memprioritaskan laporan beresiko tinggi. Solusi ini membantu mengatasi keterbatasan SDM dan memperkuat pencegahan korupsi. Lalu pengembangan riset lebih lanjut, kembangkan model predictive machine learning untuk klasifikasi risiko LHKPN, integrasi data real-time dari berbagai instansi untuk validitas dan percepatan verifikasi, terapkan sistem scoring risiko dinamis berbasis data historis dan pembelajaran, lakukan pilot project untuk uji efektivitas sistem di instansi nyata, evaluasi dampak sistem terhadap perubahan perilaku pelaporan, perkuat keamanan dan privasi dengan enkripsi, autentikasi, dan audit log. Sebelum saya menjelaskan kesimpulannya, saya akan masuk dulu ke dalam jurnal yang telah saya review untuk menjelaskan lebih detail apa aplikasinya. Sebelumnya itu adalah sebelum membuat aplikasi dilakukan analisis kebutuhan fungsional yang ada, yaitu adalah menyediakan fungsi login dan logout, menambah data pembanding dari isian LHKPN meliputi data keluarga, aset, hutang, penerimaan, pengeluaran, dan pelepasan atau penerimaan harta. Menyediakan fitur daftar penjabat negara yang berisiko melakukan fraud tinggi, sedang, rendah. Menyediakan fitur klasterisasi wajar atau tidaknya LHKPN pejabat negara. Menyediakan fitur tindak lanjut berupa klarifikasi substantif pada pejabat negara. Untuk desain, digunakan 3 buah permodelan dari UML, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Use case diagram bertujuan untuk mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case diagram ini akan menjelaskan bahwa terdapat 2 aktor yang berinteraksi, yaitu administrator dan pengguna KPK. Pemeriksaan LHKPN yang nantinya dilakukan melalui sistem meliputi 4 menu, yaitu halaman utama, warning system, detail kekayaan, tindak lanjut, dan monitoring, sebagaimana pada tabel 5. Use case diagram ini menjelaskan pada gambar 2 menunjukkan terdapat 2 aktor yang berinteraksi, yaitu admin dan pengguna. Pemeriksaan LHKPN yang dilakukan meliputi 4 menu, mulai dari dashboard, warning system, tindak lanjut, dan monitoring. Lalu, activity diagram digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan dalam suatu proses bisnis di suatu rancangan aplikasi. Activity diagram akan menggambarkan 2 proses utama dalam aplikasi fraud early warning system yang terdiri dari aktivitas login dan aktivitas mengakses menu yang tersedia dalam rangka pemeriksaan validitas LHKPN sebagaimana pada tabel 6. Gambar 3 menunjukkan aktivitas login diawali saat aplikasi menampilkan halaman untuk login, kemudian pengguna dapat memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Apabila username dan password sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan menu. Lalu, pada gambar 4, mekanisme kerja aplikasi diawali setelah pengguna berhasil login. Selanjutnya, pengguna akan berada pada halaman utama yang berisikan 3 menu. Pertama, pengguna masuk ke fitur warning system guna mengakses detail data terkait isian LHKPN. Bila hasil tidak berisiko, proses selesai. Namun, bila berisiko tinggi, akan dilanjutkan ke fitur tindak lanjut. Tahap pemeriksaan substantif klarifikasi dilakukan di sini. Pemeriksaan substantif dan klarifikasi yang selesai menandakan LHKPN terbukti wajar, begitupun sebaliknya. Bila belum dilakukan pemeriksaan, akan diarahkan ke fitur monitoring. Lalu, yang ketiga adalah sequence diagram. Sequence diagram bertujuan untuk menggambarkan objek yang terlibat pada use case dan informasi yang dipertukarkan pada use case. Melalui diagram ini,
Proses pertukaran data dalam proses login akan dijelaskan. Selain itu, proses dalam aktivitas pengakses menu juga akan dijelaskan runtutannya. Detail diagram pada tabel 7. Pada gambar 5, login diawali dengan input username dan password. Lalu aplikasi akan memvalidasi username dan password dengan data yang tersimpan dalam database. Apabila sesuai, aplikasi akan menampilkan halaman beranda. Pada gambar 6, pengguna masuk ke beranda dan memilih menu early warning system yang menampilkan detail perbandingan isian LHKPN dan data pembanding. Menu lainnya adalah tindak lanjut yang menampilkan input, pemeriksaan substantif, dan terakhir terdapat menu monitoring. Berikut adalah tampilan dari halaman fitur warning system. Di sini terdapat data seperti nomor, NIK, nama, tanah atau bangunan, mesin, alat transportasi, surat berharga, kas, setara kas, kenaikan kekayaan, perbandingan horizontal ASN, lalu tingkat risiko. Fitur menampilkan hasil analisis data dalam LHKPN dan mendeteksi potensi ketidaksesuaian atau ketidakwajaran sesuai tingkat risiko. Fitur ini menampilkan hasil pembandingan data LHKPN dan data pembanding teknis melalui variabel yang digunakan, yaitu tanah atau bangunan, mesin atau alat transportasi, surat berharga, kas setara kas, kenaikan kekayaan, perbandingan horizontal. Selain itu, terdapat tanda risiko berupa warna merah menggambarkan risiko tinggi, kuning menggambarkan risiko sedang, dan hijau menggambarkan risiko rendah. Lalu yang kedua adalah halaman detail kekayaan. Halaman detail pejabat dan halaman detail indikator. Fitur terdiri atas detail pejabat, detail indikator, detail tindak lanjut, dan detail keluarga. Detail pejabat pada gambar 8 menampilkan NIK, NIP, dan nama, jabatan, dan rekapitulasi perbedaan indikator dan risiko. Detail indikator, sebagaimana pada gambar 9, menunjukkan perbandingan data LHKPN dan data pembanding teknis yang dapat memberikan informasi bagi user untuk melakukan analisis lanjutan untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap LHKPN tersebut. Selain rincian data pada variabel dalam indikator yang digunakan, fitur ini juga menampilkan data tambahan berupa data keluarga dan aset yang dimiliki. Detail tindak lanjut pada gambar 10 digunakan user untuk melacak rekam jejak setiap tindak lanjut yang dilakukan. Hal ini yang memungkinkan pemantauan dan pelacakan historis terhadap tindakan yang diambil. Di sini terlihat timeline detail tindak lanjut yang telah dilakukan. Lalu ada halaman tindak lanjut dan monitoring. Fitur ini digunakan user untuk memberikan langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil setelah adanya peringatan atau indikasi potensi pelanggaran, dan atau setelah dilakukan analisis lanjutan dari fitur detail. Tindak lanjut terdiri atas pemeriksaan substantif, klarifikasi, dilimpahkan, dan selesai. Fitur ini memvisualisasikan data terkait tindak lanjut yang telah dilakukan pada LHKPN. Fitur ini memiliki grafik dan rekapitulasi tindak lanjut yang telah dilakukan. Berikut tampilan dari fitur tindak lanjut dan fitur monitoring. Lalu, fraud early warning system dalam mengatasi potensi fraud laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dengan berbagai fitur yang dimiliki sistem ini, kendala kelemahan khususnya terkait integrasi data dan keterbatasan SDM dapat diatasi. Fitur warning system berfungsi sebagai pendeteksi dini terhadap potensi fraud dalam LHKPN. Dengan basis big data, warning system akan menampilkan hasil olahan perbandingan data LHKPN dan data pembanding teknis dengan beberapa variabel tanah atau bangunan, mesin, alat transportasi, surat berharga, kas setara kas akan menunjukkan kesesuaian data LHKPN dengan data pembanding. Apabila terdapat data yang tidak dilaporkan, maka sistem akan menunjukkan indikator tidak sesuai. Penerapan sistem ini mengurangi celah kecurangan dalam isian LHKPN melalui perbaikan proses bisnis.
Pada gambar 14 menunjukkan proses bisnis pemeriksaan LHKPN dengan bantuan aplikasi Fraud Early Warning System. Data LHKPN dan data teknis yang terintegrasi dalam sistem ini akan menghasilkan tingkat risiko high, moderate, dan low. Pada tingkat high risk, LHKPN akan mengalami pemeriksaan substantif dan klarifikasi. Tingkat moderate risk mengalami pemeriksaan substantif terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi apabila diperlukan. Sedangkan low risk tidak dilakukan pemeriksaan substantif. Apabila LHKPN dianggap sesuai dan wajar, maka proses selesai. Dalam hal terdapat bukti permulaan korupsi, maka dilempahkan kepada direktorat yang berwenang. Berikut adalah proses bisnis pemeriksaan LHKPN dengan Fraud Early Warning System. LHKPN dengan tingkat risiko tinggi akan diutamakan untuk diperiksa sehingga alokasi SDM dapat dilakukan secara optimal. Big data dalam sistem ini dapat membantu user untuk mencari data dalam rangka pemeriksaan substantif. Keunggulan yang dimiliki sistem ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemeriksaan LHKPN. Dengan hasil tersebut, celah potensi fraud terkait harta kekayaan penyelenggara negara akan berkurang sekaligus berpotensi meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam pelaporan LHKPN. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sistem ini mengatasi masalah administratif dan teknis pemeriksaan LHKPN dengan menggunakan indikator kesesuaian dan kewajaran yang mencakup variabel seperti tanah, mesin, surat berharga, kas, kenaikan, dan perbandingan kekayaan. FEWS menghasilkan indikator red flag berdasarkan manajemen risiko yang menggabungkan tingkat kepatuhan pelaporan dan indikator kesesuaian secara otomatis. Dengan teknologi Big Data, sistem mendeteksi potensi ketidaksesuaian secara dini dan melakukan analisis perbandingan data untuk mengurangi resiko kecurangan. Penerapan sistem memungkinkan prioritisasi verifikasi berdasarkan tingkat risiko sehingga alokasi SDM menjadi lebih efisien dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya, atas kurang dan salah perkataannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.